besaran dan satuan. Oke, Bapak mulai saja untuk materi yang pertama, yaitu logaritma dan eksponensial. Nah, yang akan kita bahas adalah definisi logaritma, kemudian len, ya biasanya kita sebut len. Ini adalah logaritma natural gitu ya, dan nilai E. Ini kaitannya sama ini, len gitu. Kemudian sifat-sifat logaritma dan mengubah persamaannya. Baik, apa itu logaritma dan bagaimana sifatnya kita bahas ya. Nah, dalam logaritma itu penulisannya seperti ini. Jadi ini ada P, kemudian log A sama dengan M gitu ya. P-nya ini di atas ya, atau subscript gitu ya. Bukan subscript, superscript gitu ya. Dikeatasin kayak pangkat gitu, tapi sebelum log gitu ya. Log A sama dengan M. Dan ini akan sama dengan ini. A sama dengan P pangkat M. Ya, kira itu basicnya logaritma seperti itu. Nah, ini penjelasannya. P itu disebut sebagai bilangan pokok atau indeksnya gitu ya, atau basis gitu ya. P. Nah, kalau kemarin di akar kan ada juga tuh basisnya berapa atau indeksnya berapa, sama. P itu bilangan pokok atau basis, kemudian A itu adalah ini, bilangan logaritma atau numerus dengan syarat A ini lebih dari 0 gitu ya. Jadi A ini harus lebih dari 0. Kemudian M itu apa? Ya, nah, ini M adalah hasil logaritma atau ini eksponen dari basis atau pangkat dari basisnya. Makanya bisa ditulis seperti ini. Nah, ini basic dari logaritma itu. Kemudian untuk khusus untuk ini logaritma dengan basis 10 itu bisa ditulis seperti ini. Artinya P-nya jadi 10 gitu ya. 10 log A sama dengan M. Ini ya sama ini. Ini bisa ditulis begini saja. Log A sama dengan M. Atau 10-nya tidak ditulis. Nah, kemarin kita belajar akar. Itu yang tidak perlu ditulis jika indeksnya itu 2. Kalau di log ini yang 10 gitu ya. Artinya katakan kita biasa tuh log 10 berapa ya? Oh 1, log 100 berapa? 2, dan seterusnya. Artinya 10 tidak perlu ditulis. Nah ini penjelasannya. Oke, contohnya ini. Nah, kalau 10 log 3 ya tidak perlu ditulis 10-nya, jadi cukup log 3 saja. Tapi untuk basis yang lain ini harus ditulis. Nah, contohnya. Nah, sekarang masuk ke sifat-sifat logaritma yang harus kita pahami gitu ya. Yang pertama adalah seperti ini. P log dari A kali B itu akan sama dengan P log A dan atau plus P log B gitu ya. Jadi mirip sebenarnya dengan pangkat dan akar kemarin gitu ya. P log dari A kali B itu akan sama dengan P log A dan P log B atau plus P log B. Kalau dibagi, oh di sini jadi kurang. Samaan ya, seperti pangkat dan akar kemarin. Nah, kalau dikalikan seperti apa? Nih, atau ada pangkat di sini. P log A pangkat N. P log A pangkat N. Jadi yang dipangkatkan N ini A-nya ya, bukan log A-nya gitu ya. Nah, ini yang perlu kita ingat. Jadi P log A pangkat N atau A-nya dipangkatkan N. Ini bisa ditulis N-nya maju ke depan gitu ya. Nih, di sini sebagai konstanta gitu ya. N kali P log A. Nah, kemudian seperti ini. Nah, ini sebenarnya lanjutan dari akarnya, ada hubungannya dengan akar. Bagaimana kalau bilangan yang dilogaritmakan itu bentuknya dalam akar. P log gitu ya. Akar pangkat N dari A pangkat M. Ini bisa diuraikan seperti ini. Jadi penulisan akarnya diganti dengan seperti ini. Nah, ini kan sama nih. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya nih. Jadi akar pangkat N dari A pangkat M bisa ditulis A pangkat M dibagi N. Gitu. Nah, ini sama menggunakan sifat yang sebelumnya yang ini maju sebagai konstanta. M bagi N dikali P log A. Nah, gitu. Jadi hanya seperti itu.
Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, jika 2 log X itu sama dengan 3, gitu ya, tentukan nilai X. Nah, ini berarti pakai sifat yang mana? Oh, bisa pakai sifat yang ini nih. Kita berartikan P-nya itu 2, A-nya itu X, gitu ya. M-nya adalah 3. Nah, kita disuruh mencari nilai X. Atau kalau dalam persamaan ini adalah nilai, ini kan, nilai A. Ya tinggal begini. Berarti A itu P pangkat M. Berarti kalau di sini X itu adalah 2 di pangkat 3. Nah, jawabannya itu. Nah, itu. Sehingga X sama dengan berapa? 8. Nah, itu. Gampang kan ya. Kemudian contoh yang lain. Jika 4 log 64 itu sama dengan X. Ini pakai sifat yang mana? Tentukan nilai X. Ya sama, sifatnya yang ini, hanya sekarang yang dicari adalah hasil logaritmanya. Ya, X-nya ini. Atau kalau di sini ini yang dicari M. Oh, jadi M berapa nih? Jadi kan persamaan bisa seperti ini. 64 sama dengan 4 pangkat X. Gitu kan. Nah, itu. X-nya berapa? Ya, tentu X-nya adalah 3. Kemudian contoh yang lain, ini. Nilai dari 2 log 8 plus 3 log 9. Berapa? Ini pakai sifat yang mana? Oh, pakai sifat yang ini. P log A pangkat N sama dengan, bisa seperti ini, N kali P log A. Dan P log B itu sama dengan 1. Atau contohnya adalah 10 log 10. Gitu ya. Kan 10-nya nggak perlu tulis, berarti log 10 ya sama dengan 1. Artinya kalau basis dan yang dilogaritmakan itu bernilai sama, tentu hasilnya adalah 1. Nah, ini kita uraikan dengan menggunakan sifat ini. Ya, dengan menggunakan sifat ini. Nah, ini. Nah, cara menguraikan gimana? Berarti yang 2 log 8 diarahkan ke sini. Nah, 2 log 8 diarahkan ke sifat ini. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi 2 log 2 pangkat 3, jadi diarahkan ke sifat ini dan sifat ini. Pokoknya diusahakan basis dengan bilangan utama di bilangan yang dilogaritmakan itu diarahkan ke angka yang sama. Ini kan makanya di sini 2 log 2. Pangkatnya 3. 2 pangkat 3 itu 8. Yang di sini 3 log 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 9. Sehingga nanti yang pangkatnya ini maju sebagai konstanta. Ini juga maju sebagai konstanta. Jadi nanti 3 2 log 2 plus 2 kali 3 log 3. Nah, seperti itu. Ini langsung saya hilangkan ya. Nah, berarti 5. Nah, ini sebenarnya lengkapnya adalah di sini ya, sebelum 3 plus 2 ini adalah 3 kali 2 log 2 plus 2 kali 3 log 3. Nah, 2 log 2 itu 1, 3 log 1, 3 log 3 itu juga 1. Sehingga ya tinggal 3 plus 2 sama dengan 5. Kemudian yang selanjutnya ini. 2 log dari 8 kali 16 berapa? Itu pakai sifat yang mana? Oh, pakai sifat yang ini. Nah, saat ketemu seperti ini bisa kita uraikan jadi seperti ini. Berarti ini juga bisa diuraikan kan? 2 log 8 plus 2 log 16. Nah, ini. Tinggal diuraikan gitu ya. Uraikan ke sifat yang mana? Sifat yang sebelumnya tadi. Kalau misalnya ini 2 log 2 pangkat berapa, yang sini 2 log 2 pangkat berapa. Tentu yang di sini pangkat 3, yang di sini 2 pangkat 4. Nah, itu. Tinggal ini maju ke depan. 3-nya maju, 4-nya maju gitu ya. Jadi tinggal 3 plus 4 atau 7. Nah. Kemudian masih ada nggak nih contoh soalnya? Oh, masih ada. Nah, ini nilai dari 3 log 81 bagi 27. Ini berapa? Ini kalau kita langsung bagi kan hasilnya nanti koma-koma. Koma-koma enggak ya? Koma-koma ya. Kalau koma-koma kan lebih baik kita uraikan dengan apa? Dengan
persamaan sifat tadi sebenarnya kan sama tadi, kalau ini kali jadi plus, kalau ini bagi ya di sini jadi minus. 3 log 81 dikurang 3 log 27. Nah, arahkan nanti di sini bilangan utamanya yang dipangkatkan itu sama dengan basisnya. Jadi di sini 3, di sini 3. Nah, 3-nya pangkat berapa untuk 27? Di sini 3-nya pangkat berapa untuk jadi 81. Nah, itu. Jadi 3 pangkat 4 itu 81, 3 pangkat 3 itu 27. Nah, di sini ya sama, 3 log 3 itu jadi 1, 3 log 3 ini 1, tapi 4-nya ini yang tadinya pangkat ke depan jadi konstanta, yang sini juga ke depan jadi konstanta. Jadi 4 dikurang 3 hasil akhirnya. Nah, itu. Tinggal hasilnya adalah 1. Oke, masih ada nih. 2 log 8 pangkat 4. Ya. Nah, ini sama sih sebenarnya. Nah, kalau ini kan bisa langsung ke depan tuh. 4, 2 log 8. Ini kan langsung ke depan. Pangkatnya jadi konstanta. Nah, tinggal 2-nya pangkat berapa. Gitu. Kan sini basisnya 2, ya sini kita usahakan bilangan utama tetap 2, nah pangkatnya berapa. Nah, ini pangkatnya 3. Sehingga 3-nya jadi konstanta. Gitu ya. Jadi hasilnya 4 kali 3. Atau 12. Masih ada. Nah, ini. Nah, mungkin begini sedikit bingung, tapi sebenarnya tidak harus bingung ya. Nah, karena kita sudah belajar sifat-sifat akar dan pangkat sebelumnya. Nah, 2 log akar pangkat 2. Nah, ini 2 nggak perlu ditulis. Nah, akar pangkat 2 dari 8 pangkat 4. Menguraikannya seperti apa? Nah, pakai ini. Karena kita pakai sifat ini, tentunya persamaan ini, penulisan akarnya kita rubah menjadi ini. Sehingga nanti jadi 2 log berapa? 8 pangkat 4 dibagi berapa? 2 tentunya, karena indeks di sini 2. Sehingga bisa dituliskan, nah itu. Oh, ini masih ini ya, 8 pangkat 4 dulu, dipangkatkan setengah sama aja sih. Kalau dikalikan nanti kan jadi 4/2. Nah, ini. Tinggal gimana? Ini basisnya adalah 2. Tentu bilangan utama di sini ya kita pertahankan 2. Nah, 2 pangkat berapa untuk dapat 8? Ya tentunya adalah 2 pangkat 3. Nah, ini ternyata ini dikedepankan dulu, nggak apa-apa. Ya, ini kedepankan dulu jadi konstanta. 4/2 dikali 2 log 8. Tinggal tadi kita tekan 2 pangkat berapa untuk dapat 3. Untuk dapat 8. Sehingga 2 pangkat 3. Nah, ini 3-nya juga maju lagi ke depan jadi konstanta, sehingga 2 kali 3. Nah, 2 kali 3, 2 log 2. 2 log 2 itu 1. Sehingga hasil akhirnya ya 6. Oke, masih ada. Nah, ini. Jika log 100 itu X, gitu ya. Jika log 100 itu adalah X, tentukan nilai X. Ya, sebenarnya gampang ini ya. Basisnya berapa ini? Yang pertama. Yang harus kita pahami. Basisnya ini adalah tentunya 10. Gitu ya. Basisnya adalah 10. Nah, jawabannya seperti ini. Log 100X, sehingga ini sebenarnya pakai sifat yang pertama tadi. Nah, ini basisnya nih. 10 pangkat X sama dengan 100. 10 pangkat berapa yang hasilnya 100? Ya tentunya 10 pangkat 2. Nah, Nah, untuk latihan soal, ini ada di LMS. Mungkin sebagian kalian atau bahkan semua sudah di-download ya. Nanti dilihat. Nanti kalau nggak jelas kita bahas. Kemudian, nah ini satu lagi ada logaritma natural namanya. Nah, sifat-sifatnya ya sama dengan logaritma, hanya di sini hasilnya nggak sama gitu. Misalnya ln 10 ya bukan 1 gitu ya. Nah, ini apa itu ln gitu ya. Oke, kita bahas dari awal dulu. Nah, ln 1 itu sama dengan 0. Ini yang harus diingat gitu ya. Kemudian ln AB sama dengan ln A plus ln B, kan sama aja sebenarnya. Log AB ya log A plus log B, sifatnya sama tuh kan ya. Ini juga sama tuh, persis sama. Hanya penyebutnya ini adalah logaritma natural atau asli. Nah, definisinya ini. Balikan dari fungsi ln disebut fungsi eksponensial.
Nah, yang perlu diperhatikan di sini saat bicara ini logaritma natural ada angka ini E. Nah, kalian mungkin pernah lihat juga. E itu nilainya berapa? E itu adalah nilainya ini 2,71828 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini len E itu sama dengan 1. Itu bedanya dengan log. Kalau log yang hasilnya 1, misalnya basisnya 10 gitu ya. Log 10 itu yang hasilnya adalah 1. Gitu. Tapi yang di sini yang hasilnya 1 adalah len E. Dan len 1 itu sama dengan 0. Itu bedanya hanya di situ. Ada hubungannya sama ini bilangan asli ini atau bilangan natural. Bilangan natural E. Atau ada yang nyebut juga sebenarnya bilangan ini tadi, bilangan eksponensial. Kemudian ini dapat diberikan jika R bilangan rasional, eksponen R identik dengan E pangkat R. E pangkat R sama dengan itu adalah eksponen dari len E pangkat R. Sehingga bisa ditulis seperti ini. Eksponensial itu merupakan fungsi dari ini, R len E. Atau ini, karena len E itu sama dengan 1, sehingga ya tinggal eksponen R. Nah, sifat-sifat fungsi eksponensial asli atau eksponen asli itu adalah ini. Jika E pangkat A dan E pangkat B itu sama dengan E pangkat A plus B. Ini sebenarnya sama dengan pangkat, sifat pangkat sebelumnya yang kita bahas ini juga sama persis gitu ya. Nah, ini kalau ini turunan kita tidak akan bahas di sini. Nah, kemudian sifat-sifatnya sama juga. Ini sifat pangkat sebenarnya. Sifat pangkat atau eksponensial. Jadi kita skip saja karena sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, ini jika A sama dengan 0 dan A itu tidak sama dengan 1, jika Y itu adalah log dengan basis A dan yang dilogkan adalah nilai X, maka ini sama dengan sifat log tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kalau di sini basisnya adalah E log X itu sama dengan len X. Jadi hubungan log dengan len itu ini hubungannya. Jadi log itu akan sama dengan len saat basisnya adalah nilai tadi E, yang nilainya adalah berapa tadi? Nah, ini. Yang nilainya sekian. Tuh. Nah, ini contohnya. Contoh soalnya. Tentukan nilai X yang memiliki persamaan di bawah ini. Len 2X gitu. Len pangkat 2X ini sebenarnya sama dengan len X dikuadratkan gitu ya. Penulisannya sama dengan len X dikuadratkan. Penulisannya adalah len kuadrat X. Kenapa kuadratnya nggak di ujung sini? Kalau di ujung sini harus dikasih kurung. Nah, ini masalah kurung kemarin kan ya. Nah, tuh. Jadi ini sama dengan ini. Tuh. Dikurang len X pangkat 5. Nah, ini tanpa kurung kan. Kalau dengan kurung. Len X pangkat 5 plus 6 berapa? Tuh. Nah, kita di SMA sudah pernah belajar akar persamaan kuadrat. Karena di sini ada sama dengan 0 gitu ya. Dan ini ada kuadrat gitu ya. Di sini tidak kuadrat atau ini orde 2, orde 1, di ini orde 0 gitu ya. Maka kita bisa susun persamaan kuadrat seperti ini. Nah, len X sama dengan len X dikuadratkan dikurang 5 len X. Kok bisa 5 len X? Ya, iya, ini kan kuadratnya ke depan menjadi konstanta 5 len X plus 6. Nah, sekarang kita misalkan len X bisa kita misalkan A, bisa kita misalkan X atau huruf yang lain. Nah, kita mungkin lebih familiar dengan X ya, tapi karena di sini len X masa sama dengan X ya nggak mungkin gitu ya. Sehingga kita pakai angka yang huruf yang lain, makanya pakai A. Ini A kuadrat min 5A plus 6. Nah, kita sudah cukup familiar untuk menjabarkan persamaan seperti ini. Ya, kita cari angka yang jika dijumlahkan hasilnya min 5 dan jika dikalikan hasilnya 6. Tentunya angka itu adalah min 2 dan min 3 gitu ya. Nah, sehingga ini A sama dengan 2 atau A sama dengan 3. Nah, kebetulan dua-duanya memenuhi ini. Sehingga len X itu sama dengan 2. Kok jadi len X A-nya? Ya, kita kan misalkan tadi seperti itu. Len X sama dengan A. Sehingga len X sama dengan 2 atau len X sama dengan 3. Nah, dari len X sama dengan 2, maka X itu adalah E pangkat 2. Yang di sini X sama dengan E pangkat 3.
Maka untuk persamaan ini yang memenuhi adalah saat X sama dengan E pangkat 2 atau E pangkat 3. Nah, kira-kira itu materi untuk logaritma dan eksponensial.